ini kita akan membahas perbedaan yang ada di Nusantara, termasuk kalian di sini yang ada di Pasir. Untuk itu bolehlah kita biar lebih semangat lagi untuk materi kali ini, kita nyanyi bersama. Silakan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Apa dunia saat ini damai-damai saja atau gimana? Enggak. Kumaha sok gambarkeun? Gambarkeun. Lamun teu damai kumaha? Masih ada yang perang? Masih ada ya. Hari ini masih ada yang tertindas, itu adalah Palestina. Ya, itulah kalau perbedaan sudah terjadi. Maka di sini kita akan menyamakan persepsi. Ya, perbedaan itu jangan dijadikan suatu permasalahan. Itu menjadikan suatu kekuatan. Sejak zaman dahulu kala, manusia bermigrasi dari tempat asalnya menuju tempat baru untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Selama berabad-abad, manusia dari berbagai ras dan bangsa hidup berdampingan damai. Ya. Mereka, gambarin orang mana kira-kira? Tinggal gambar tak? Ada? Filipin, masih ingat? Bilang KBD. tidak menerima orang tua, ya. Oke, yang akan jadi pertanyaan ini, bagaimana jadinya jika manusia di dunia hanya boleh tinggal di tempat asal, tidak boleh ada
dari hasil tes DNA, dengan alat tes DNA kita akan sadar bahwa ternyata di daerah kita adalah di darah kita, maksudnya di darah Bapak, di darah kalian sendiri, ya. Ada unsur beragam bangsa, ya. Kita coba lihat dari apa yang akan kita tayangkan hari ini. Ternyata presentasi Gen Timur Tengahnya itu hanya 3,4%. Bahkan Gen Asia Timur atau Tiongkok itu lebih besar, 4,19%. Jadi ini mengejutkan buat saya. Ada 1,8% misalnya dari Gen Asia itu kayak etnis Mesoamerica sama Andes daerah lain gitu ya. Lucu juga ya, ternyata ada Finland, oh mungkin aku banyak itu juga aku sama Vietnam. aplikasinya kalau nggak salah 64% itu Indonesia, Filipina sama Malai, lalu 33% Thai dan Kambodia, lalu 1,8 itu Mesoamerican, itu kayak kalau nggak salah sih kayak Peru, Bolivia, Argentina dan lain-lain itu sama Andiani. Sebenarnya cuma ya kalau dirunut sampai kira-kira 4 generasi ke belakang sih nggak ada, nggak banyak orang yang 100% etnis tertentu. Jadi mungkin saya juga mikirnya kayaknya kalau saya nggak mungkin 100% karena ayah ibu aja udah beda suku, masih merasa Indonesia lebih Indonesia sih. Cuma ya itu karena setelah tahu mungkin jadi merasa kayak mungkin untuk orang-orang lagi yang kalau sering baca berita atau dengar soal rasis atau apa, sedangkan mungkin hampir seluruh manusia itu ada etnis lain di dalam DNA. Itu sebuah konstruksi yang administratif yang karena dunia itu harus ada negara, harus ada pendataan administrasi ya. Di situ kan kita kayak harus gitu loh, harus mengidentifikasi diri kita itu siapa gitu loh. Itu kan merujuk pada sebuah bentukan, sebuah konstruksi grafis, polisi apa wilayah yang sekarang dinamai dengan Indonesia di Nusantara situ aja. Dan ya kita manusia gitu ya, sama-sama punya rumah di bumi. Jadi kalau dari sisi keturunan sebetulnya memang yang kuat atau yang dekat dan lekat dengan garis keturunan dan darah saya sebetulnya dari Dan juga ternyata kita menganggap bahwa bapaknya orang Arab. Gen Timur Tengahnya 3,4%, itu lebih Cina dari Arab sebetulnya. Kenyataan Ternyata ada 10 campuran DNA, 10 nenek moyang dari beragam buyut. Menurut saya itu sesuatu yang memang menunjukkan kita memang bukan, tidak bisa dipinpoint hanya dengan satu asal atau satu tanah saja Bu ya. Kita adalah apa yang kita pilih untuk kita menjadi. Keberagaman itu sesuatu yang harus diakui dan justru dirayakan. Saya merasa sekarang tendensi orang melihat keragaman atau perbedaan sebagai sesuatu yang menakutkan dan kemudian disembunyikan dan khawatir justru akan menjadi pemicu keretakan. Justru menurut saya we have to celebrate keberagaman itu dengan cara yang memang membicarakan ini secara terbuka, melakukan berbagai eksperimen seperti apa yang dilakukan tes DNA itu untuk lagi-lagi membuktikan premis betapa beragamnya kita dan tidak ada satu yang bisa mengklaim sebagai orang Indonesia asli gitu ya. Itu untuk menunjukkan dan membuktikan premis betapa kita orang yang begitu berbeda-beda. Dan sekali lagi memperkuat keyakinan bahwa Indonesia itu bukan soal garis keturunan atau dari mana kita berasal. Yang menjadikan kita Indonesia adalah niat dan upaya bersama untuk membuat negeri ini bisa menjadi rumah untuk semua. Ya, kita lanjutkan.
tingkat kecerdasan juga berbeda-beda ya. Pemikiran, pandangan, pergaulan akan memperkaya cara kita dalam berpikir dan bijak dalam bertindak ya. Yang berikutnya ada orang yang memahami keragaman budaya akan lebih menghargai dan berempati terhadap budaya orang lain ya. Yang selanjutnya orang yang hidup seragam dan pengalaman terbatas cenderung memiliki berpikiran dan pandangan yang terbatas. Contoh ya. Halo Bapak Ibu, halo teman-teman. Mereka mau sekolah nih. Ini adalah cerita dua orang sahabat Ijul dan Ijal. Di sekolahnya, mereka terkenal sebagai siswa cerdas berprestasi. Bedanya, Ijul lebih suka bergaul hanya dengan orang yang sama dengannya. Sementara Ijal pergaulannya luas dengan teman yang beragam. Ijul lebih suka berkumpul dengan orang dari suku yang sama. Karena bahasa dan budayanya agak beda, jadi gak ribet. Sementara teman Ijal beragam suku bangsanya. Meski kadang ada salah paham bahasa dan budaya, tapi Ijal bisa mengambil pelajaran darinya. Ijul tak mau berteman yang beda agama karena punya banyak prasangka. Kalau Ijal berteman dengan orang dari beragam agama. Dari sana, Ijal jadi belajar menghargai sambil tetap meyakini agama sendiri. Urusan hobi, Ijul cuma asik dengan komunitasnya sendiri. Kalau Ijal senang kolaborasi, berbagai komunitas dia ikuti. Saat kuliah, Ijul tak kemana-mana. Sementara Ijal mendapat kesempatan pertukaran mahasiswa ke berbagai negara. Dengan lingkungan yang terbatas, Ijul gak mudah menemukan pekerjaan yang pas. Sementara Ijal punya network yang luas, sehingga tak sulit menemukan pekerjaan yang sesuai passionnya. Saat reuni, Ijul dan Ijal bertemu kembali. Dua orang sahabat yang dulu sama-sama siswa berprestasi, kini sudah jadi dua pribadi yang berbeda. Saat ngobrol, Ijul cenderung berpikir sempit, sementara Ijal terlihat berwawasan luas dan terbuka. Pembicaraan Ijul lebih banyak keraguan dan penghakiman, sementara Ijal penuh keyakinan dan penghargaan. Dari cerita tadi, kira-kira kamu termasuk tipe Ijul atau Ijal? Dari survei PISJEN, ternyata pelajar lebih cenderung bergaul dengan kelompok yang memiliki kesamaan. Ini gak salah, karena itu memang lebih nyaman. Tapi kalau kamu mau sukses, berwawasan luas, cobalah keluar dari zona nyaman. Pengalaman luas tentang perbedaan dan keragaman menentukan tingkat literasi antar budaya atau intercultural literasi. Literasi ini jadi satu faktor penting yang menentukan kecerdasan yang disebut EID. Meski Ijal dan Ijul sama-sama berprestasi secara akademik, tapi yang membedakan nasib mereka adalah Ijal punya kecerdasan antar budaya yang lebih tinggi dari Ijul. Jadi, kalau kamu mau sukses, gak cukup dengan cerdas akademik, tapi kamu harus berani bersikap terbuka, bergaul dengan orang yang berbeda. Dengan begitu, kamu layak menjadi warga dunia. Respon dari banyak orang Eropa merasa terancam oleh para pendatang kaum migran. Ini hasil penelitian Universitas Bionever ya. Ini banyak yang jadi rasis ya. Lanjut yang ke lalu di Amerika Serikat terjadi peningkatan tindakan intoleran. Yang dekat dengan kita juga ada. Ini adalah ratusan ribu orang Rohingya ya, pernah dengar? Ya, meninggalkan negara untuk menyelamatkan diri karena serangan ekstremis Buddha yang didukung oleh pasukan keamanan yang diusir tuh orang Islamnya ya. Makanya di kita pun jangan mempermasalahkan masalah perbedaan agama.
Lanjut, kelima kunci sukses abad 21 itu adalah dengan adanya keterbukaan dengan budaya-budaya yang ada. Ya, karena yang dasarnya itu tadi ya kebinekaan global didukung dengan di Indonesia ada Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Oke, terakhir ini kita kasih kesimpulan. Ya. Coba Bapak tanyakan ke kalian, apakah dia penduduk asli atau pendatang? Misalnya siapa yang kasih contoh? Aji. Coba yang lain. Kira-kira Aji asli apa pendatang? Hah? Asli. Ya, si Aji kira-kira pendatang pasti asli. Benar. Kalau lihat tadi tes DNA seperti hanya Najwa Shihab ya. Itu kita memandang bahwa dia itu orang Timur Tengah. Jadi kenyataannya hanya 0,3% Timur Tengahnya. Begitupun di sini Aji. Kalau hasil dari tes, kalau di tes DNA itu kemungkinannya bukan orang sini, ya, bukan orang Pasir Panjang. Ya. Kalau menyebutkan orang asli apa tandanya? Tanda kan? Walaupun itu bentuknya seperti itu ya. Jadi langsing gitu ya. Tapi itu bukan tidak akan menjadi orang Indonesia yang asli, karena orang Indonesia itu adalah hanya status, ya, hanya hukum ketatanegaraan bahwa yang menyatakan bahwa kita itu adalah orang Indonesia. Kalau kita tes secara DNA itu tidak mungkin asli. Oke, itu bahasan dari kita kali ini. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bahas kali ini bermanfaat bagi kalian. Ya. Dan menginginkan kami itu adalah kita ada rasa kebersamaan. Ya, jadi walaupun berbeda, itu tetap kita itu satu Indonesia. Satu orang Pasir Panjang. Oke, terima kasih atas waktunya yang kita bahas, dan